Sebelum pembelajaran kita tutup, Ibu ingin merefleksi apa saja yang sudah kita lakukan pada pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Kesimpulan pembelajaran dari pelajaran hari ini kita dapat tahu bahwa di dalam cermin terdapat unsur intrinsik, ekstrinsik, unsur struktur dan kaidah pemerataan. Hebat, tepuk tangan. Ya, jadi yang pertama kita dapat atau mengetahui, kemudian menganalisis, mempresentasikan unsur apa? Intrinsik. Yang kedua, ekstrinsik. Yang ketiga, dan yang keempat, kaidah pemerataan. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan tidak? Alhamdulillah. Ibu ingin memberitahu pembelajaran selanjutnya mengenai memproduksi teks cerpen. Jadi diminta kalian itu nanti mampu menulis cerita pendek. Ya, dipersiapkan. Cari contoh cerpennya boleh. Dari pengalaman hidup kita boleh. Ya, jadi kalian gali informasi bagaimana langkah-langkah cara-cara membuat cerita pendek. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup pembelajaran ini? Kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, yang lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang.
Sudah mulai. Adakah selesai? Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Intan. Kita buka pembelajaran ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Siap untuk belajar? Siap. Sudah rapi semuanya? Sudah. Tidak ada sampah? Tidak. Tidak ada makanan? Tidak. Ingat, HP-nya buat belajar, jangan buka yang lain. Bu. Siap? Siap. Ibu ingin memicu konsentrasi kalian, kesiapan kalian. Dengarkan. Kalau pagi tepuk sekali, kalau siang 2 kali, ya. Sore 3 kali, kalau malam tidak ada tepuk tangan. Siap? Siap. Oke, bisa dimulai? Bisa. Konsentrasi dimulai siang. Hebat. Malam. Siapa? Siapa nih namanya? Belum fokus. Amel. Tolong jawab pertanyaan Ibu ya, Mel. Pembelajaran minggu lalu tentang apa? Cerpen. Apa yang kita lakukan dari cerpen tersebut? Hebat, tepuk tangan buat Amel. Jadi pembelajaran minggu lalu ya kita menelaah unsur pembangun cerita pendek. Nah, sekarang melanjutkan mengenai mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan yang dapat kami sampaikan unsur pembangun cerita pendek ya, kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 2 ya, silakan Nadila. Yang pertama ada apa? Yang pertama, peserta didik mampu menyusun struktur kerangka teks cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangun cerita pendek dengan baik dan mengembangkan sikap tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik mampu memproduksi teks cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan unsur pembangun cerita pendek dengan baik dan mengembangkan sikap tanggung jawab. Terima kasih Nadila. Selamat ya untuk Nadila dan Amel. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama ya, kalian harus mampu membuat kerangka sebuah cerita pendek. Kerangkanya bersumber dari mana? Dari kehidupan sehari-hari. Dari kehidupan sehari-hari. Buat kerangka seperti apa? Ada yang tahu? Yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Kalau kaitannya dengan kerangka berarti kaitannya dengan apa? Ya, ada unsur intrinsiknya, ada unsur ekstrinsiknya. Terus ada apa lagi? Nah, hebat. Ada strukturnya. Nah, struktur itu bisa dibuat kerangka. Tadi strukturnya ada apa saja, Din? Ada pengenalan peristiwa. Nah, misalnya ada pengenalan peristiwa, berarti kita buat kerangkanya ya. Yang kedua apa? Ada munculnya konflik. Munculnya konflik. Yang ketiga menuju konflik. Yang keempat konflik. Iya. Terus ada itu penutupnya. Ya, hebat. Nah, itu strukturnya itu bisa dibuat kerangkanya. Ya. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu memproduksi teks cerpen dengan memperhatikan unsur pembangunnya, strukturnya, dan kaidah kebahasaan dengan baik dan mengembangkan sikap tanggung jawab. Misalnya nih, Andin sudah membuat tadi ya kerangkanya sesuai dengan strukturnya. Bisa dikembangkan tidak, Din? Dikembangkan dengan cara apa? Menulis cerpennya. Iya, baik. Lanjut ya. Nih, ini gambar apa? Perjodohan. Ada yang tahu cerita ini? Ini kan udah pada zaman dulu ya. Ada yang tahu? Silakan.
Yang kencang suaranya. Roro Jonggrang sangat menyayangi ayahnya yaitu Prabu Boko. Namun sang ayah harus tewas di tangan Bandung Bondowoso kala di medan perang. Setelah melihat Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso jatuh cinta dan ingin mempersuntingnya menjadi istri dan sebagai penyesalan atas perbuatannya dahulu. Tepuk tangan buat Yasmin. Kamu sering membaca cerita-cerita hikayat? Nah, cerita ini bisa dikembangkan ke dalam cerpen tidak? Bisa. Berarti sumbernya pada zaman dahulu. Kita amati lagi, ya. Contoh yang selanjutnya. Nih. Apa ini judulnya? Main naik haji. Ada yang pernah nonton pada zaman dulu nih, pada tahun 2009 ke bioskop? Hah? Nah, cerita ini bersumber sebelum difilmkan ini adalah apa? Cerpen. Karena cerpennya bagus, cerpennya baik, alurnya bagus, diangkatkan menjadi film. Kira-kira emak ingin naik haji, siapa yang ingin naik hajinya? Mama. Ada yang pernah nonton? Makanya banyak nonton, yang bermanfaat, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita buat cerpen, kemudian dipublikasikan, suka dipublikasikan tidak? Sekarang kan musim ya, di mana tuh? Di media apa? Wattpad. Ya, kalau bagus bisa diangkat mungkin ya. Ya. Kalian sering mengirimkan di Wattpad, membaca. Di mana aja kalau membaca cerpen? Di Wattpad. Berarti kalau bisa naik haji bersumber dari mana temanya? Dari seorang emak atau ibu. Selanjutnya ini gambar apa? Ini apa sih, Bun? Ini bentuknya fantasi bukan? Ya. Bisa dijadikan cerpen? Bisa. Ini gambar apa? Bawang merah, bawang merah. Tentang apa ceritanya? Tentang ibu tiri. Kemudian saudara tiri. Yang baik itu yang mana ini ceritanya? Bawang putih. Oh, yang putih digambarkan yang baik. Iya. Sekarang Jahat. ini siapanya? Ibunya. Berarti konfliknya di mana kalau ini? Di bawah ibu tiri. Ibu tiri dan menjahati siapa? Menjadi bawang putih. Hebat. Tahu kan ya alurnya? Iya. Nah. Nah, ini cerita apa? Danau Toba. Ada yang tahu cerita Danau Toba? Ada seorang nelayan menemukan seekor ikan, terus ikannya itu berubah menjadi putri Yang cantik. Nah, terus habis itu karena nelayan yang murka, akhirnya ikannya dibuang dan menjadi nelayan kecil sih. Hebat, tepuk tangan buat Nana. Jangan malu-malu Nana. Ya. Jadi percaya diri. Apa yang disampaikan Nana itu benar. Ya, ceritanya intinya benar. Jadi menemukan seekor ikan kemudian berubah menjadi wanita cantik dan menikahlah mereka. Ya, seperti itu kan ya? Kemudian punya anak, anaknya berubah jadi gara-gara apa? Gara-gara makan makanan siapanya? Bapak. Ayamnya ya, berarti kita yang tidak boleh rakus ya jadi orang. Selanjutnya ya. Nah, karena kita akan menulis sebuah cerpen, ada langkah-langkahnya tidak? Berarti misalnya nih, kalau kalian ingin menulis cerpen, langkah pertama yang kalian lakukan apa? Tema. Hebat. Jadi menentukan tema terlebih dahulu. Yang kedua,
nilai lagi, dapat nilai lagi. Ayo. Ya, coba ini silakan langkah-langkahnya. Coba ya. Ketiga paparan yang akan disampaikan itu sudah jelas juga ya. Jadi intinya harus menentukan dulu temanya. Ya, itu paham buat Andin. Hebat. Sudah dijelaskan juga, Andin sudah paham. Ya, harus menentukan tema dulu. Oh iya, yang kedua harus menentukan kerangkanya. Yang ketiga baru mengembangkannya ke dalam tulisan. Nah, ini ada 8 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama ada apa? Ini yang tadi disampaikan oleh Andin, berarti memilih tema ya, Din. Yang kedua, tulisnya ada apa saja misalnya tadi? Fantasi, ya. Apa lagi? Apa? Fiksi, apa lagi? Kehidupan sehari-hari. Apa? Hebat. Apa lagi coba? Edukasi. Jadi bebas ya, bebas, luas. Pilih yang menurut kita paling menarik. Pengalaman hidup kita juga boleh, ya. Misalnya diari, kita sering membuat diari juga boleh. Diangkat menjadi sebuah cerpen. Kemudian yang ketiga, Tentukan tokoh-tokoh dan latarnya. itu maksudnya gimana? Bisa gimana? Tokohnya dari sifat-sifat tokoh. Hebat, Najla. Selanjutnya yang keempat, Tulislah dari kisah cerita yang akan dibuat. maksudnya gimana? Mengambil cerita yang berdasarkan intinya saja, Berarti umumnya saja. Hebat. Terima kasih. Selanjutnya, tentukan alur dan latar cerita. maksudnya gimana? Silakan. Ayo, Maharani. Maksud langkah-langkah alur apa maksudnya? Alurnya mau maju atau mundur? Kalau misalnya mundur kan biasanya diceritainnya dari masa lalunya. Kalau maju? Kalau maju proses ke depan ceritanya. Hebat, Maharani. Sekarang buat Maharani. Terima kasih Maharani. Selanjutnya, Pilihlah sudut pandang dan pilihan kata. yang akan digunakan. jadi sudut pandang itu ada berapa yang kemarin kita bahas? Ada? Ya, hebat, tepuk tangan ya. Betul ya apa yang disampaikan oleh Ananda. Jadi pada hari ini kita mengetahui langkah-langkahnya, mengetahui bagaimana penyimpanan strukturnya untuk kebahasaannya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Siap untuk pembelajaran selanjutnya? Nah, pembelajaran selanjutnya adalah ceramah. Ya, Ibu akan mengirimkan modul ajarnya. Kalian baca dulu, baca sumber-sumber informasi mengenai ceramah. Ya, siap? Ya. Kita tutup